Halo Nia, kedengeran? Halo, Kedengeran ya? kedengeran Kak. Gimana Kak kabarnya? Baik, gimana Nia? Keadaannya sekarang? Ya, baik sih Kak. Lagi Baik ya. ya awal-awal kuliah juga nih. Lagi blok apa sekarang? Sudah di Blobus Kak. Genitourinary. Oh, udah semester terakhir gitu atau gimana? Masih belum Kak. Ini masih tingkat 3. Baru semester Oh, 5. masih tingkat 3. Oh, Iya. bentar lagi masuk koas berarti. Iya Kak, bener. Iya. Oke Kak, mungkin ini nanti sampai jam 7 ya Kak baru kita mulai. Tapi aku mau tanya-tanya dulu Kak, deh Kak, Iya, kita nggak apa. kok gimana Kak rasanya koas tuh? Kalau koas pandemi ya Iya. beda sendiri sih. Pandemi. Bedanya tuh kalau sistemnya tuh sekarang tuh sistem kuotanya dikurangin 50%. Habis sudah dikurangin, terus ini pasien juga makin dikit pasiennya. Pasien makin dikit, kuota kurang 50%, ya kita juga belajar juga kesusahan sebenarnya. Kayak harus belajar lebih kan, harus belajar Hmm. lebih daripada sebelum pandemi kan pasiennya banyak. Iya. Kalau sekarang ya gitu. Terus sama resiko COVID juga kan. Bener sih. Iya, paling itu aja sih. Itu kakak udah mulai koas dari kapan kak? Udah dari tahun 2019, Januari. 2019. Januari, Oh iya. Januari. Itu udah mulai Udah masuk. sebelum COVID-nya. Iya, sebelum COVID. Terus sempet ganti juga gara-gara COVID tuh. Tahun 2021 awal itu. Hmm, terus itu berapa lama kak berhentinya itu? Terus masuk lagi mungkin berapa lama gitu? Di rumah terus itu berarti Masuknya kak? lagi itu sekitar dari Februari sampai Juni. Juni atau Juli gitu baru. Terus September baru masuk. September masuk. Lumayan ya, 5-6 bulanan itu nyampe ya kak berarti? Iya, 5 bulanan tuh nganggur sebenarnya kita. Kayak kelasnya cuma online doang, kelas online. Terus Kayak baru kuliah biasa ya Septembernya berarti? ya. Iya, kuliah-kuliah online gitu. Terus September baru kita masuk bener-bener. September Oktober gitu Hmm, kira-kira baru masuk. Baru masuk rumah sakitnya. oh iya kak. Iya, paling gitu sih. Gimana stres nggak sih kak kayak sekarang pandemi gini tapi diminta buat koas gitu kayak ada takut sendiri nggak sih kalau bakalan ketularan biarpun udah divaksin kakak udah divaksin nggak sih kak? Udah vaksin ketiga nih, Moderna barusan kemarin. Lagi ya ada kipinya dikit lah, kayak pusing gitu. Untung nggak ada mempara ya untungnya ya. Hmm, tapi dulu pernah sempet sakit gitu covid pernah kena gitu? Sakit nggak pernah, terkonfirmasi nggak pernah dari awal. Untungnya sih nggak pernah, untungnya. Entah Hmm, emang nggak ketahuan atau gimana, pokoknya nggak ada gejala pokoknya. Waktu di swab juga rutin, negatif terus. Ya, oke oke oke. Tapi sampai sekarang sehat ya kak? iya sehat, untungnya sehat. Oke kak. Mungkin kita sambil nunggu ya kak, buat Iya, apa? yang lain mungkin pada mau nonton nih. Hmm. Oke, mungkin sebelum anu sih Kak mau tanya-tanya. Kan nanti kita bahasnya tentang plagiarisme ya Kak. Itu Hmm. Kakak sendiri, sekarang kan publikasi saya baca udah ada berapa ya? 4 ya Kak. Itu gimana dah Kak? Kok bisa banyak banget? Itu tuh sebenarnya tuh gara-gara ini, gara-gara pandemi. Kan pandemi kita nganggur kan. Kebetulan kita Hmm. ada paper-paper yang bikin dari preklinik. Terus terbengkalai gitu, sedang masuk koas. Terus sejak masuk Oh, koas, kan libur kan. Daripada kita nganggur, nggak ada kerjaan dikit, ya udah kita ngerjain tuh bareng-bareng juga ngerjainnya. Kayak ngerjain bareng-bareng. hmm. Terus ya udah kita coba-coba buat publikasi juga. Otomatis kalian kalau kayak gitu kan juga CV juga kan sebenarnya kan. Kalau lulus tuh nanti Iya, CV-nya tuh udah banyak. Jadi nanti kalian kalau udah internship itu langsung fokus internship aja, fokus kerja. Kayak nggak usah cari-cari CV lagi kayak penelitian gitu. Tapi masih bisa, tetap hmm. masih bisa. Cuman kan waktunya juga berkurang kan. Udah harus bagi Iya, waktu. benar. Sama internship harus jaga rumah sakit, jaga jaga puskesmas ya kan. Paling gitu Iya, sih. benar. Udah nyimpen CV duluan ya sebelum kerja nantinya. Iya, udah siap-siap dulu sebelum benar-benar lepas dari FK ya.
Iya Paling Kak. gitu aja Itu sih. tapi publikasinya saya lihat ada berapa sih? 4 ya itu kalau nggak salah. Itu empat-empatnya itu dibuat waktu pandemi gini atau sebelumnya memang sudah pernah Kak? Kalau yang itu ada satu dari karya tulis ilmiah waktu S1. Itu baru Oh, terpublikasi baru kemarin tahun 2020 kalau nggak salah. Tahun 2020 ya. Tahun 2020. Sisanya itu baru ini kayak paper-paper dibikin kayak waktu kita buat lomba preklinik lah, lomba-lomba kayak tulis ilmiah gitu. Terus oh, terbengkalai gitu. Kan nggak ada kurus kan, nggak kurus gara-gara hmm. sibuk koas awal-awalnya. Terus ya udah, terus nganggur kita selesai dikit-dikit, terus baru deh ini baru ya coba-cobalah, Dinaikin ya, coba-coba. publikasi Iya. tembus. Hmm. Oke Kak, lumayan sih Kak buat pengalaman itu. Iya, Oke Kak, mungkin pengalaman juga. karena Iya, sama ya, update ilmu. iya bener. Tapi Kak mungkin karena udah jam 7 kita mulai aja ya Kak. Oh iya, boleh boleh. Oke, pertama ingin mengucapkan selamat malam terlebih dahulu ya kepada penonton sekalian serta Kak Kevin ya, dan selamat datang di acara Versatalk 2021 ini. Dan izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Niel dan saat ini saya akan menemani teman-teman semua dalam 1 jam ke depan. Nah, mungkin saya jelasin dulu ya tentang Versatalk itu apa. Jadi, Versatalk itu adalah acara yang diselenggarakan oleh divisi ilmiah nih di Versa yang bertujuan untuk sharing mengenai hal-hal yang menarik dan memiliki urgensi tinggi. Nah, Versatalk sendiri itu akan dibagi jadi beberapa series, di mana yang sekarang ini yang episode pertamanya ya anggapannya. Dan pastinya akan mengundang beberapa pembicara-pembicara yang nantinya tentunya luar biasa seperti itu. Nah, untuk kali ini, untuk episode pertama ini kita bakal membahas mengenai tema stop plagiarisme. Nah, untuk pembahasan kali ini saya sudah ditemani oleh pembicara kita yaitu Kak Kevin Tandarto yang memang sudah berpengalaman di bidang publikasi. Saya sudah baca ada 4 tadi. Oke, mungkin saya izin perkenalin kakak dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi Kak Kevin itu merupakan lulusan ya dari S1 Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya pada tahun 2015. Nah, Kak Kevin sendiri itu juga sudah melakukan beberapa publikasi ya, diantaranya mengenai yang pertama Plasmodium falciparum breath metabolomics atau breathomics analysis as a non-invasive practical method to diagnose malaria in pediatric. Kemudian ada juga mengenai correlation between quality of life and gastroesophageal reflux disease, serta ada juga tentang QTC interval prolongation after oral glucose tolerance test in non-diabetic patients with long QT syndrome, a systematic review and meta-analysis of quasi experimental study. Wah, baik banget nih Kak. Itu dia panjang banget. Tapi ya berarti Kak bisa banyak banget publikasinya, itu lumayan lah, bisa buat belajar juga ya, pengalaman Iya, juga buat buat nanti. belajar sama update ilmu sekalian, sama CV lah. Iya. Ya bener Kak. Iya. Oke, mungkin nggak perlu tunggu panjang lagi Kak, kita bisa langsung masuk ya ke pembahasan kita hari ini, yaitu tentang Hmm. plagiarisme. Ya, Kak. Nah, jadi Kak yang saya tahu nih Kak, yang saya dengar-dengar dari teman juga nih, jadi plagiarisme itu identiknya dengan yang namanya mengcopy paste sesuatu Kak. Nah, jadi sebenarnya plagiarisme itu kalau dalam konteks karya tulis atau mungkin seperti jurnal seperti itu disebut yang disebut dengan plagiarisme itu yang kayak gimana ya Kak? Nah, jadi kalau sebut plagiarisme pada penelitian tuh, misalkan kita ini nih, kita contoh realnya aja, misalkan kalian udah bikin nih paper nih, udah bikin Hmm? paper, terus kalian submit, itu awal-awal pasti editor screening dulu. Entah itu Iya pakai benar. Turnitin atau pakai apa, itu buat dilihat karya tulis kalian kata-kata per kata-katanya itu apakah sama dengan penelitian-penelitian lain yang udah diterbitin sebelum-sebelumnya. Jadi kalian Hmm. kalau publikasi itu kalian harus nggak boleh sama persis kata-katanya. Walaupun kalian misalkan review artikel, terus kalian memang ngutip dari artikel-artikel sebelumnya. Cuman kalian harus namanya parafrase. Jadi parafrase Hmm. kata-katanya itu diganti dikit, jadi supaya memang maknanya itu sama, tapi memang kata-kata itu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu sih kalau yang saya tahu kalau plagiarisme itu pada publikasi.
Oke, jadi memang sebisa mungkin nggak plagiarisme sendiri itu kayak meniru ya Kak, sama persis seperti yang ada di paper atau jurnal atau karya tulis yang lainnya gitu ya Kak. Iya, benar kayak gitu. Jadi sama persis Oke. gitu isinya. Iya. Oke oke paham Kak. Mungkin untuk pembahasan tadi ya yang kalau dipublikasikan itu ada diperiksa nanti kita bahas lagi ya Kak, karena Iya, kebetulan nggak saya apa. juga mau nanya itu nanti. Oke, Oh nah iya, untuk nggak apa-apa. plagiarisme sendiri. Oke Kak. Nah, buat plagiarisme sendiri nih Kak, itu tuh kira-kira ada bentuk-bentuk atau jenis-jenisnya nggak Kak? Kalau misalnya memang ada, boleh deh Kak kayak jelasin gitu karena saya mau tahu juga kayak mikirnya tuh plagiarisme cuma ada copy paste gitu, kayak Hmm, gitu Kak. kalau plagiarisme yang pertama tuh dari judulnya dulu. Judul artikel Hmm, penelitian dia nyuri sama persis. Misalkan hmm, gini, ada penelitian systematic review sebelumnya tentang topik A. Nah, kalau hmm, gitu kan berarti walaupun dia udah dibikin, itu nanti kalau mau dibikin update yang terbaru, itu idenya nggak boleh sama persis sama yang penelitian sebelumnya. Khususnya kalau systematic review itu rentan buat di plagiarisme. Jadi kalau pertama tuh dari topiknya dulu, topiknya itu sama persis sama yang sebelumnya. Terus yang kedua, itu ada namanya plagiarisme di isinya. Jadi isinya itu sama persis. Isinya sama persis, kata-katanya sama persis di isi semuanya, nggak diparafrase terlebih dahulu. Paling yang saya tahu itu sih kalau plagiarisme. Jadi memang ada plagiarisme topik sama plagiarisme isinya seperti itu. Memang kalau penelitian gitu mirip-mirip kan, mirip-mirip dari hmm. topik A sama topik B memang mirip-mirip. Cuman kita harus ada perbedaan dikit lah. Jadi misalkan gini, kalian mau meneliti penyakit diabetes mellitus tentang hubungannya tentang penyakit jantung lah, misalkan gitulah. Terus Ya. penelitian-penelitian sebelumnya tuh misalkan udah ada nih penelitian tapi di Eropa, udah ada penelitian di Hmm, Eropa, terus kalian mau bikin lagi, itu nggak apa-apa karena sampel penelitian tuh beda, sampel penelitiannya beda sama hmm. tempat penelitian itu beda, itu masih diperbolehkan. Kecuali kalau kalian mau bikin, misalkan kakak kelas kalian nih udah bikin karya tulis ilmiah buat skripsi S1-nya itu tentang topik ini dengan ini di tempatnya itu, misalkan di tempat yang itu tempatnya itu, terus kalian mau bikin sama persis kayak gitu, itu nggak boleh itu sebenarnya. Iya, paling yang Jadi saya tahu gitu sebisa sih. mungkin, oke Kak, jadi sebisa mungkin harus ada yang beda ya Kak, jangan sama-sama persis gitu. Iya, kalau nggak kalau beda-beda dikit, sama kalau bisa bikin yang baru, penelitiannya, ide-ide yang baru itu lebih bagus, Lebih penelitiannya bagus lagi ya. baru-baru gitu. Iya. Oke Kak. Nah mungkin ini Kak, mungkin bisa relate lah ya Kak ini pembahasannya karena plagiarisme sendiri itu kan kayak sering dihadapin ya terutama kita nih mahasiswa yang kayak kadang suruh dibikin makalah atau suruh bikin paper gitu Kak. Nah Hmm. kira-kira seberapa penting sih Kak untuk mahasiswa kita nih untuk mengetahui yang namanya plagiarisme gitu? Ya, jadi kalau untuk mahasiswa kedokteran khususnya, plagiarisme itu paling penting. Kenapa? Soalnya yang pertama, kalian kalau bikin mau publish ke jurnal-jurnal nasional maupun internasional, itu pasti Hmm. dicek dulu. Dicek dari topik sama isi-isi abstrak, introduksi, metodenya, results, discussion, itu semua dilihat. Nanti tuh kalau ada program namanya Turnitin, jadi mayoritas tuh editor-editor pakainya Turnitin. Jadi tuh bisa dilihat, misalkan introduction, berapa persen yang sama dari artikel penelitian sebelumnya, kata-katanya. Nah, pentingnya itu gimana? Soalnya kalian kalau udah ketahuan, udah ke plagiarisme itu dari awal, itu pasti ditolak langsung sama editornya, nggak mau terima langsung. Kalau masalah isi kurang lengkap atau ada revisi itu masih bisa lah direvisi. Kalau plagiarisme tuh nggak bisa. Langsung bener-bener ditolak sama editornya. Nggak boleh disubmit gitu. Jadi pentingnya kalau kalian mau bikin, itu paling, kalau khususnya review artikel tuh pasti paling banyak. Karena kita ngutip dari artikel-artikel sebelumnya, itu dia pasti tingkat buat plagiarisme itu tinggi. Makanya kita harus Tinggi. parafrase. Kalau bisa nanti kalian pakai, kalian kalau di Unif kalian kalau Turnitin pakai Turnitin tuh bagus. Terus itu tingkat kesamaan sama artikel-artikel sebelumnya itu kurang dari 30%, sekitar 20 sampai 30%-an lah. Jadi nggak lebih dari itu. Itu masih boleh Ah, kayak oke gitu. oke. Jadi memang ada batas tertentu ya Kak untuk
diindikasi kalau papernya ini memang plagiat gitu. Iya, jadi kalau di awal itu pasti di screening dulu tuh. Di screening selain dari topik sama referensi, kalau referensi juga harus 5 tahun, 10 tahun terakhir ya. Sama isinya, plagiarisme itu paling penting. Ada kalau kalau emang kelihatan nggak nggak ini, maksud sama persis, itu nggak Mhm. original, itu langsung ditolak sama itunya, main editornya. Nggak main ABC, langsung tolak pokoknya. Kayak gitu. Oke. Oke, Kak. Mungkin kita lebih dalam lagi ya tentang Hmm. penulisannya ini, terutama untuk mengetahui plagiarismenya. Jadi kalau dari Kakak sendiri nih, itu ada nggak tips-tips supaya tadi kan takutnya terjadi plagiarisme ya, terutama kalau misalnya review gitu. Nah, itu Kakak nggak Hmm. ada tips gitu supaya menghindari yang namanya plagiarisme itu? Kalau tips tuh di awal tuh pasti gini, kalian bikin judul dulu nih, judul, Mhm, terus isinya kalian udah ketik semua. Nah, kalian mhm, tuh ada beberapa opsi. Kalau yang saya saranin sih, pertama kalian parafrasein. Jadi kalian tulis artikel, bikin kata-katanya pakai kata-kata sendiri kalian. Walaupun ah, kalian bisa pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa, grammar error. Grammar error kan nanti bisa dibetulin kan. iya, Kalau kata-kata memang sulit kalau nggak sama persis. Kalau sama persis gitu susah. Jadi dari awal kalian nulis di parafrasein. Misalkan langsung di kayak para. kata-kata ya, di parafrasein tuh maksud gini, misalnya kayak kata makan, terus diganti dengan Mhm. mengkonsumsi gitu. Jadi sinonimnya seperti itu. Ah, Jadi oke, kalian oke. ganti-ganti dikit gitu, tanpa mengganti arti dari kalimatnya itu. Ya, paling gitu sih. Sama pakai programnya tuh ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar tapi Unif biasanya sih kalau FK gitu langganan gitu. Kalau di Unif saya itu pakai Turnitin namanya. Jadi Turnitin tuh Ah, programnya bagus tuh buat ngecek itu plagiarisme. Selain Turnitin buat ngecek grammarnya error khususnya pakai bahasa Inggris, mhm, itu dia bisa pakai Grammarly namanya. Itu yang paling sering, dua itu paling sering. Paling gitu oke, sih, oke. iya. Oh, oke, Kak. Mungkin kalau Grammarly sering lihat lah ya, karena banyak banget juga iklannya itu. Jadi Iya, mungkin bisa ikannya banyak. sering dipakai gitu. Iya. Oke. Oh ya, Kak, tadi kan itu tentang toolsnya ya, salah satunya kayak misalnya ada Turnitin, kemudian ada Grammarly, tapi kan untuk supaya diperiksa itu kan kita buat dulu nih, Kak, kan tadi di parafrase dulu ya kan, supaya Iya. kita dicari sinonimnya gitu. Nah, tapi kadang kendalanya, saya sendiri juga ngerasain gitu, kendalanya kalau mau parafrase itu susah untuk cari entah kata-kata lainnya, atau mungkin ngubah susunan kalimatnya gitu. Nah, kalau dari Kak Kevin sendiri nih, itu ada nggak masukan supaya parafrase tuh jadi gampang gitu? Oh, kalau parafrase tuh ada program khususnya sebenarnya. Jadi kalian ada ngecek tuh di internet. Saya lupa nama programnya apa. Pokoknya ada tuh parafrase khusus buat parafrase. Khusus buat parafrase ada tuh yang gratis. Jadi kalian cari aja nanti di Google. Nanti kalian tinggal kopas kata-kata kalian ke situ. Itu bisa. Nah, cara itu paling cepat kalau simple. Yang kedua, kalau kalian mau lebih ribet lagi, ya kalian banyakin banyak baca-baca jurnal. Jadi kalian kosakatanya itu banyak kosakatanya. Jadi kayak kosakata bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu banyak. Jadi kalian bisa milah-milah gitu kata-katanya tuh. Kalau yang ini, oh yang miripnya mana yang mirip, tinggal diganti nanti per kalimatnya itu. Seperti itu sih. Ada dua cara Ah, kalau memang iya kalau nggak mau ribet mau cepat dikejar deadline gitu ya udah pakai program itu aja. Ada programnya. oke. Mungkin mungkin nanti dia bisa saya cari ya. Penasaran juga nih Iya, soalnya sama kalau tadi itu bisa dengan ya sambil baca-baca aja ya Kak, biar kosakanya tambah banyak, jadi tambah kebiasa juga untuk tahu nih apa makna dari kata-kata yang memang mau dibuat ya, makna iya lainnya. benar kayak gitu. Oke, oke. Berarti memang definisi bisa karena terbiasa tuh ada ya? Itu bener banget sih. Itu bener banget, iya. Oke, Kak. Tadi, nah tadi kan sudah tentang parafrase ya, terus nanti kalau udah di parafrase, kemudian baru diperiksa nih, apa namanya, plagiarismenya gimana, apakah tetap tinggi atau rendah gitu ya. Nah itu tadi Hmm. kan ada beberapa tools yang sudah kakak sebutin, kayak misalnya Turnitin sama Grammarly. Mungkin ada nggak Kak, tools-tools yang lain gitu yang bisa dipakai selain dua itu? Nah, kalau yang tools 2 itu ada tuh
kebetulan kemarin saya baru share di post Instagram Hmm. saya tuh buat mencegah plagiarisme. Jadi kalian buat yang nonton Instagram live ini, kalian bisa lihat cek post saya. Itu udah tuh saya ngecekin list semua yang gratis buat ngecek plagiarisme. Karena kalau Turnitin itu kan berbayar kan. Bayar terus Iya, juga biaya langganannya tuh nggak murah juga. Ada yang betul gratis betul. kok, ada yang gratis. Jadi saya udah lihat, udah ini tuh, udah lisin semua website-websitenya, nanti tinggal dilihat. Itu bisa dicari di Google sama gratis juga, kayak gitu. Oke oke. Mungkin nanti setelah ini buat saya sendiri dan penonton sekalian bisa lah ya meriksa ngecek nih postnya dari Kak Kevin. Ya, Tadi sudah dilihat sekalian di promosi. posnya. Oke, mungkin nanti bisa dilihat sih. Oke, Kak. Kalau dari situnya sendiri, apa namanya, dari tools-toolsnya sendiri, menurut Kakak, tadi kan ada tuh yang udah gratis, ada juga yang berbayar. Kalau berbayar kayak misalnya Turnitin, kalau yang gratis itu yang sudah Kakak list tadi ya. Nah, Hmm. itu tuh kira-kira kelebihan kekurangan dari masing-masing itu biasanya apa ya, Kak? Kayak misalnya kan berbayar sama gratis sudah, mungkin kayak interface-nya kayak user friendly atau enggak gitu, Kak. Sama saya ada nemu beberapa nih yang dia itu cek plagiarismenya atau mungkin cek parafrasenya juga gitu. Itu cuma bisa dalam bahasa Inggris gitu karena saya nemunya bahasa Indonesia tuh agak susah gitu, Kak. Nah, itu kira-kira gimana ya, Kak? Hmm. Kalau bahasa Indonesia memang agak susah tuh, bahasa Indonesia, karena rata-rata yang dibuat program itu buat bahasa Inggris, rata-rata. Yang kayak Hmm. Turnitin sama Hmm. yang buat itu. Paling kalau bahasa Indonesia, kalian kan kita juga ini kan juga terbiasa sebenarnya pakai bahasa Indonesia ngomong sehari-hari, sebenarnya juga lebih harusnya kalau nulis tuh kalian juga bisa parafrasein dikit-dikit. Jadi kalau saya kasih tips tuh, kalau kalian misal kalian mau tulis artikel pendidikan bahasa Indonesia nih, kalian tulisnya Ya. tuh nggak usah oke, kalian baca artikel dari yang kalian mau kutip nih, kalian baca, Hmm. tapi kalian jangan kopas, kalian simpen dalam otak, terus nanti kalian ngetik sendiri, kalian ngetik sendiri Ah, pakai kata-kata kalian sendiri kayak gitu. Biasa tuh kalau saya tuh kayak gitu caranya, biar menghindari dari parafrasenya itu, dari oke, berarti menghindari plagiarisme itu, iya, buat parafrasenya, iya. oke oke Emang paham. kalau Indonesia emang susah Jadi sih, kalau apps-apps gitu kebanyakan buat Inggris diciptainnya. buat Inggris ya. Berarti kalau Iya, bahasa Indonesia sejauh ini sebisa mungkin dicoba untuk parafrase sendiri karena memang ya sehari-hari juga pakai bahasa Indonesia mungkin seharusnya mulai terlatih lah ya gitu ya, Kak, bener. iya, kalau menurut saya sih gitu ya. Cuman kalau memang Hmm. ada insight dari murid-murid FK lain, boleh kasih tahu ke sini juga nanti. Iya. Oke, Kak. Mungkin kalau ada insight nih dari penonton juga boleh tuh langsung kasih tahu aja di komen. Siapa tahu kan ada software atau web yang bisa dipakai bareng-bareng nanti bisa dipakai saya, bisa dipakai Kak Kevin juga nanti mungkin ya kalau bahasa Iya. Indonesia gitu. Oke, Kak. Mungkin lanjut lagi ya. Tadi sudah tools. Nah, apa namanya? Untuk penggunaannya nih, Kak. Untuk penggunaan tools tadi kan ada yang cuma tinggal di copy terus di paste ya, Kak. Nah, itu kira-kira ada nggak tools-tools lain gitu yang penggunaannya mungkin agak lebih rumit gitu atau mungkin semuanya cuma tinggal di copy paste gitu aja? Kalau setahu saya, sejauh sampai sekarang itu, saya kan pernah gunain Turnitin. Turnitin tuh buat Mhm. dari univ saya tuh. Kebetulan langganan dari univ saya. Sama yang gratis-gratis saya juga pernah bikin. Itu rata-rata kopas doang kok. Jadi kalian kopasin aja artikelnya. Tapi memang kalau kalau yang gratis itu biasanya tuh ada kata-kata limitnya. Misalkan maksimal 300 Oh, atau maksimal 400. Jadi kalian nggak bisa kopas semuanya langsung. Kecuali kalau emang harus berbayar kayak dibagi. Nitin gitu, itu bisa langsung kopas semuanya. Jadi nggak ada maksimal kata-katanya. Kalau yang gratisan gitu, memang kalian harus sabar dikit, kayak kopas-kopasnya tuh dikit-dikit gitu. Dibagi-bagi ya kalau yang gratis Ya ya. dibagi-bagi. Gitu. Oke, oke. Paham, Kak. Hmm. Oke, terus gini Kak, kan mungkin lanjut lagi ya ke plagiarisme itu sendiri. Hmm. Kan sering banget nih kayak namanya plagiarisme itu terjadi baik bahkan nggak cuma di mahasiswa, bahkan anak-anak SD, SMP, SMA sendiri pun kalau misalnya dibikin makalah tuh kadang kayak cuma buka Wikipedia, copy, paste, taruh di Word terus kumpulin gitu kan Kak. Nah, Hmm. itu tuh apa namanya? Biasanya apa sih kayak memicu kenapa seseorang itu tuh bisa ngelakuin plagiarisme gitu? Kalau yang pertama mau cepet kelar sih. Karena dulu saya zaman sekolah juga masih belum tercerahkan kayak gini juga. Dulu juga asal mau kelar ya udah tinggal kopas-kopas doang.
Ya untuk guru-guru sekolah yang lihat ini ya ya udahlah, maafkan saya. Hmm. Ya kalau murid-murid dulu kan kayak ide-ide menelitinya kan masih belum ada kan, apalagi semua sekolah kan nggak mau kayak masuk ke jurusan-jurusan yang mau meneliti. Ada Hmm. beberapa yang nggak mau kan, yang males lah kalau itu. Ya. Jadi ya udah mau cara cepet tinggal dikopas saja. Hmm. Apalagi kalau koas tuh beberapa pasti ada yang itu kayak udah harus jaga rumah sakit, udah harus jaga malam, tugasnya Hmm. bertubi-tubi banyak. Jadi ya dikit-dikit kopas nggak apa-apa lah, dikit-dikit kopas walaupun nggak semuanya juga. Iya, paling Ah, kalau yang masalah terpenting tuh pasti ini nggak waktunya nggak ada buat nulis. Memang kalau waktu waktu. nulis itu Hmm. buat nulis itu pasti kalian nanti harus revisi lagi karena pasti ada yang ngaco, Hmm. pasti ada yang ngaco Hmm. beberapa. Jadi langsung nulis langsung bagus enggak. Jadi pasti ada revisi lagi. Kira-kira hambatannya gitu sih, paling waktu doang, waktu sama buat ngerjain itu, iya. Oke, deadline sama mungkin yaitu waktu pekerjaannya yang memang kadang terlalu sibuk jadi nggak sempat buat ngerjain gitu ya Kak. Iya benar kayak gitu. Oke Kak. Nah kan tadi ya Kak kopi-kopi dikit gitu. Itu Hmm. sebenarnya masuk plagiarisme kan. Tapi kalau misalnya udah terlanjur tuh Kak ngelakuin kayak gitu, biasanya konsekuensi apa sih Kak yang bakalan diterima gitu? Kayak contohnya dari Kakak nih yang Kakak ini sudah koas gitu. Terus mungkin beberapa temannya Kakak gitu ada yang ngelakuin kayak gitu. Itu kira-kira bakal kayak gimana Kak? Mungkin dari dokter pengawas ya gitu atau kayak gimana Kak? Dari teman-teman sendiri mungkin kira-kira konsekuensi apa yang bakalan didapat gitu? Kalau koas sih dosen-dosen gitu jarang ya buat turunitin. Jadi Hmm. kalau ada kopas-kopas gitu sebenarnya nggak ketahuan. Jadi sebagian emang nggak ketahuan. Cuman ada dosen tuh yang suka kayak suka penelitian. Jadi dia baca, dia tahu nih kalimatnya dari mana nih. Ada yang kayak gitu. Saya pernah dapet. Udah Ada tahu yang ya. kayak gitu. Jadi dia tahu dari mana dia kita ambilnya. Itu oh bahaya banget sih kayak gitu sih. Jadi tapi kan Hmm. kalau kalian tuh kayak jurnal reading, referat Ya. gitu kan, Hmm. itu pasti hard copy kan. Hard copy di print itu pasti jarang dicek sama dosen-dosen pembimbingnya. Tapi kan Ah, saya nggak nyaranin buat kali ini ya, buat kalian langsung kopas semuanya, buat mentang-mentang nggak itu, nggak di ini juga, nggak dicek. Jadi kalian ya. tetap tulis, cuman kalau mau kopas-kopas dikit nggak apa-apa, kopas-kopas dikit. Kayak misalkan kayak kayak ya satu dua kalimat sama tabel-tabel kopas nggak apa-apa. Cuman Hmm. sisanya tuh kalian ketik sendiri buat kalian belajar sebenarnya. Jadi Ah, fungsinya tuh buat journal reading, referat tuh kalian baca, tulis itu buat kalian masuk ke ilmu juga sebenarnya gitu. Jadi itu media pembelajaran sebenarnya kalau referat journal reading gitu yang buat nulis-nulis gitu sebenarnya. Kayak gitu sih ah. saya kira. Oke Kak, jadi memang di koas sendiri itu udah dibiasain ya Kak untuk journal reading, kemudian ada referat itu yang dimana udah kebiasa untuk buat paper sendiri gitu, jadi Hmm. lama-lama nanti kebiasa ya Kak. Iya, jadi lama-lama kebiasa. Sekarang tuh kalau nggak salah tuh angkatan bawah saya 2016, 2017 yang mulai koas sekarang, Ya Kak? itu udah mulai disuruh bikin penelitian waktu koasnya itu. Jadi suruh bikin literatur review sih yang simple. Jadi suruh bikin literatur review berkelompok itu ada dosen pembimbingnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu memang buat itu, buat menumbuhkan buat rasa ingin meneliti sama memang kalau yang itu buat latihan juga sebenarnya kalau kalian tuh mau sekolah lanjut ini berdasarkan senior-senior saya ya, senior saya yang udah spesialis, yang udah PPDS, itu Ya. pasti nanti kalau udah PPDS itu pasti disuruh bikin penelitian lagi. Malah lebih Oh, berat sistematik review sama nanti meneliti kayak KTI dulu sama kayak gitu. Jadi memang kita harus latihan dari awal karena memang kalau mau sekolah lanjut PPDS gitu atau S2 atau S3 memang harus pasti nggak bisa kabur dari meneliti itu, pasti mau nggak mau kalian harus bikin, mau suka nggak suka harus kayak gitu. dibuat ya. Iya, Karena memang ada ketentuannya juga nanti di S2 atau spesialis gitu untuk bikin paper sendiri bahkan penelitian sendiri ya Kak. iya karena itu memang syaratnya buat lulus nanti kayak gitu. Jadi mau Hmm. nggak mau suka nggak suka gitu. Oke. Oke, terus habis itu, nah tadi kan tentang jurnal ya Kak. Mungkin tadi Kakak udah, anu sih, udah sebutin juga tentang publikasi di mana kalau misalnya
apa namanya, mau publikasi itu maksimal 30% ya Kak, bener ya tadi untuk plagiarismenya? Ya, sekitar 30 sampai 25%-an lah, kurang dari itu. Lebih kurang lebih bagus ya, lebih kurang lebih bagus. Iya. Hmm. Itu kira-kira tiap kan kalau misalnya kakak ngaju ini untuk dipublikasikan biasanya kan nanti ke database ya kak. Nah di database-nya Hmm. itu bakal ada setiap database itu beda-beda kakak untuk batas plagiarismenya atau mungkin ada penyamarataan semua gitu. Oh, kalau kayak gitu memang kalau saya pernah ikut workshop nih, workshop literatur Mhm. review. Itu memang dosennya, kebetulan dosennya udah PhD, udah S3. Dia bilangnya tuh gini, Mhm. kalau literatur review memang batasnya 30% rata-rata, umumnya 30%. Umumnya, jadi ya memang udah ada angkanya gitu, udah kisarannya lah. Kisaran kesepakatan bersama gitu, 30%, 30 sampai 25%-an lah. Jadi, kalau kalian mau bikin, jadi harus dicek dulu tuh sebelum submit ke editor. Apakah kurang dari 30% atau lebih dari tiga puluh Mhm. persen kayak gitu. Nah, nah, Hmm. Kayak gitu sih. itu Kak, kan lebih dari kurang dari 30% ya Kak. Terus tadi kan Kakak bilang kalau misalnya ternyata plagiarismenya tinggi gitu, misal lebih dari 30% itu langsung ditolak. Itu nanti ditolak mentah-mentah kayak langsung ditolak enggak lagi gitu atau dikasih kesempatan untuk revisi Kak biasanya atau tiap editor itu nanti beda-beda juga. Kalau editor tuh tergantung. Editor tuh tergantung karena editor tuh punya sifat masing-masing juga kan, sama kayak kita Hmm. manusia punya sifat masing-masing. Jadi ada yang suruh balikin revisi, ada yang bener langsung ditolak. Kebetulan waktu saya tuh waktu awal-awal bikin systematic review tuh ada tuh saya bikinnya tuh kebetulan lebih dari 30% karena memang pakai bahasa Inggris, terus awal juga bingung kan caranya gimana kan, terus Hmm. kopas-kopas dikit-dikit ternyata lebih dari 30% nih langsung ditolak, nggak ada ABC, langsung ditolak bener-bener. Jadi memang sesuai editor, kayak editor mana yang terima sama sifat itu gimana, jadi nggak semuanya langsung bener-bener tolak mentah-mentah. Cuman pengalaman saya tuh kayak gitu, pengalaman saya. Oke, oke. Jadi memang Hmm. kembali lagi ya disarankan untuk memparafrase sendiri supaya plagiarismenya sendiri angkanya itu kecil ya, Kak. Iya benar kayak gitu, biar sekecil mungkin pokoknya kalau bisa. Oke. Oke, Kak, mungkin sejauh ini pertanyaannya sudah cukup ya, Kak. Lumayan banget Iya, nih nggak apa. tahu banyak gimana cara apa tuh plagiarisme terus kayak langsung diaplikasiin terutama nanti kayak ke koas terus habis itu ke publikasi ya itu langsung benar-benar diperhatiin itu Iya. tentang batas plagiarismenya di mana itu 30% tadi ya. Oke, tapi Iya disarankan benar. kurang dari itu. Iya. Oke, mungkin kita lanjut ya Kak untuk ke sesi tanya Hmm. jawab. Jadi untuk penonton sekalian, kalau misalnya ada yang penasaran nih dengan pembahasan ini yaitu tentang plagiarisme, boleh banget nih langsung bertanya di fitur chat yang nantinya fitur chat di fitur Q&A. Nah, di fitur Q&A nantinya akan saya highlight ya. Kemudian nanti saya Hmm. bacakan. Ini sudah ada beberapa sih. Iya. Oke, mungkin saya izin baca dulu ya Kak yang pertama. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama dari Irene Vanessa. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, selamat malam Kak, izin bertanya. Untuk penulisan karya tulis ilmiah, apakah boleh mengutip di isi bab 2 dari textbook? Jika mengutip dari textbook, apakah kalimatnya itu harus diubah atau boleh saja disalin? Kemudian pada ujung kalimatnya diberi kredit nama penulis buku seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Kak? Oke, terima kasih Iren ya namanya yang nanya. Oke, Iren itu gini. Kalau kalian bikin karya tulis ilmiah, itu bab 2 harus ngutip. Yang pertama nggak boleh pakai kata-kata, maksudnya nggak boleh pakai ilmu dari ilmu kalian sendiri. Jadi harus ada Hmm. referensinya. Yang pertama, itu ngutipnya boleh kok dari buku. Dari buku, textbook, boleh. Dari jurnal juga boleh. Dari website yang resmi pun juga boleh sebenarnya. Nah, untuk Ah, nulisnya itu tetap wajib hmm. harus di ini. Kata-katanya harus diganti-ganti di parafrase. Udah di parafrase, jangan lupa disitasi. Dikasih Hmm. referensi dari mana. Kalau kita kan pakai ini kan, referensinya tuh biasa pakai citasinya tuh pakai yang ini Zotero lah, pakai Zotero. Jadi kalian Hmm. ada formatnya sendiri tuh buat textbook nanti. Boleh kok ngutip dari textbook buat bab 2. Justru kalau bikin bab 2 kan isinya teori-teori gitu kan, kayak teori bab 2 gitu. Itu tuh memang harus ngutip, nggak boleh ilmu itu dari kalian sendiri. Karena nanti pasti kalau
maju seminar atau sidang itu pasti ditanya, ini referensi dari mana kalian tulis gini. Jadi gitu sih kalau yang dari yang saya tahu sih gitu. Memang harus ngutip semuanya. Bahkan nulis Ah, bab satu, bab tiga, bab hmm. diskusi itu juga harus ngutip semuanya. Ngutip dari Oh, referensi. Jadi kalian tulis tuh ada pertanggungjawabannya intinya. Dari mana kalian bisa nulis kayak gitu. Kayak gitu sih. hmm. Tetap ada dasarnya dari mana ya, itu kayak pembahasannya Iya dapat dari benar. mana gitu, nggak boleh dari kita sendiri ya Kak. Iya, nggak boleh dari kita sendiri. Karena kan kita juga masih mahasiswa kan. Kayak nggak boleh bikin teori sendiri kan. Jadi kita harus ngutip benar-benar dari yang udah penelitian sebelumnya atau textbook atau website resmi boleh. Ah, oke Kak, paham, paham. Oke, mungkin untuk Iren, ya Iren ya, semoga menjawab tadi. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya nih Kak. Iya, nggak Tadi apa-apa. kan, oke, tadi kan Kakak bahas tentang sitasi ya. Nah, untuk sitasi itu cara buatnya gimana? Bukan cara buatnya sih Kak, tapi kayak biasanya device yang Kakak pakai itu apa sih? Tadi kan Kakak sempat bahas tentang Zotero ya, gitu. Hmm. Nah, itu tuh Kalau yang mungkin. iya. Ya kayak gitu. Itu saya juga udah pernah pakai gitu kayak Zotero dan Mendeley. Tapi mungkin untuk beberapa teman yang asing gitu, untuk yang namanya penggunaan alat-alat citasi gini, itu tuh biasanya dia itu dipakai buat apa sih Kak? Gitu. Ya, jadi kalau citasi itu ada dua program yang kita paling sering gunain. Yang pertama tuh Zotero, yang kedua tuh Mendeley. Mendeley Hmm. lah biasanya itu sebutin. Jadi tuh fungsinya buat ngumpulin jurnal-jurnal yang kita udah Hmm. baca di internet di database resmi itu buat dikumpulin nanti tinggal disitasi. Nah, sitasinya itu nanti kalian bisa tuh di Word-nya itu kalian tinggal bikin kutipan angka di setiap kalimat akhir kan kalau kalian bikin kan ada kutip angka Ya. kecil di satu ya kayak angka kecilnya gitu. Itu tuh nanti Hmm. bisa pakai Zotero di setting angka kecilnya angkanya berapa sama nanti daftar pustakanya dari mana. Itu nanti bisa disetting buat daftar pustakanya langsung referensinya. Nah, yang harus Ah, diperhatikan sih kalau kayak gitu sih hmm. formatnya ya. Format itu kadang-kadang memang kalau Zotero gitu beberapa ada yang kurang walaupun kita udah setting otomatis itu paling beberapa ada yang masih kurang lengkap kalian cek manual lagi sendiri kayak gitu. Jadi kalau citasi itu memang penting. Citasi itu buat kita tuh ngutip penelitian kita tuh dari mana aja, dari penelitian sebelumnya tuh dari mana aja. Jadi fungsinya itu buat tahu kita tuh apakah memang udah udah ngutip yang di jurnal yang benar atau enggak gitu. Itu sih kira-kira Ah, sih. oke, mungkin semoga menjawab ya untuk citasinya itu karena saya penasaran juga. Moga aja nanti dari teman-teman sekalian bisa cari-cari lagi lah untuk mengenai citasi ini. Oke Kak, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Kak Rahma nih. Gimana sih baca ini? Raj MWN. Nah, dari Kak Rahma. Nah, kok Kev, kalau boleh diceritain nggak Kak, pengalaman presentasi oral di APDW kemarin gimana? Penasaran, APDW itu apa ya Kak? APDW itu Asia Pacific Digestive Week. Jadi itu Oh, kayak konferensi internasional kemarin di Malaysia virtual lewat Zoom. hmm, Jadi itu di mana topiknya itu gastroenterologi. Gastroenterologi. Jadi profesor-profesor KGH penyakit dalam itu pada hmm, ngumpul dari negara-negara Asia, dari Malaysia, Singapura, terus dari Jepang, China, terus ada juga dari Filipina gitu-gitu. Dari Amerika juga ada ah, bahkan di Amerika. Nah, tuh kemarin tuh memang kalau kalian konferensi internasional atau nasional, itu nanti kalau kalian kan misal kalian mau bikin penelitian nih buat hmm, oral presentation, presentasi oral. ya, Itu kalian bikin abstrak sama kayak bikin abstrak, terus nanti kalian tinggal hmm, submit, terus nanti dilihat apakah diterima atau enggak. Nah, pengalaman saya kemarin tuh udah diterima bikin PPT, terus nanti hmm, dipresentasi sama 2 menit. Nah, memang oh, presentasinya tuh dikasih waktu 2 menit doang. Terus memang kalau profesor-profesor nanya kan juga deg-degan juga kan kita kan masih koas juga masih paling bawah kan ininya masih ya, ya masih dibanding mereka yang udah pengalaman udah bikin penelitian banyak banget ratusan sampai disitasi hmm, ribuan bahkan ada yang sampai ribuan puluhan ribu itu juga hmm, udah kelas dunia juga penelitiannya sebenarnya jadi ya ah, pengalamannya gitu kalian kalau bikin presentasi
Kalian bikin bener-bener karena presentasi. Soalnya kalian tuh paling tahu tuh penelitian hasil presentasi itu kalian yang paling tahu. Mereka tuh cuma nanya doang. Tapi kan yang Iya tahu dong. kalian itu, yang paling tahu tuh kalian. Jadi kalian harus bener-bener bisa jawab. Pengalaman saya itu kemarin tuh memang ya presentasi kayak biasa aja, kayak waktu kalian koas, waktu kalian preklinik. Sama aja sebenarnya sih, mirip-mirip, cuman memang suasana itu agak beda karena yang ikut tuh dokter semua, dokter-dokter SPPD, Jadi KGH semua, kebanyakan sih gitu. Jadi ya, lebih pressure ya Kak, saya karena sebagai koas tentang sendiri, ya itu Heeh. juga deg-degan sebenarnya, takut ditanya aneh-aneh. Itu Iya kapan Kak, gitu sih. presentasinya itu? Itu baru kemarin, baru tanggal, baru minggu lalu kayaknya ya. Wow, oke Kak. Wih, lumayan tuh Kak pengalaman ya, langsung di depannya profesor-profesor itu. Iya, deg-degan juga sebenarnya sih. Iya. Oke Kak, oke mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Hmm. Oke, ini dari Karena. Halo Kak, izin bertanya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar kita dalam membuat suatu karya tidak terjadi plagiarisme? Mungkin tadi sudah dibahas ya, tapi mungkin Kakak mau elaborasiin lagi mungkin Kak? Oh, apa yang harus diperhatikan? Oh, jadi kalian bener, tadi yang udah saya sebutin sebelumnya. Jadi kalian waktu udah bikin, kan sebelum submit, kan harus ngecek dulu tuh. Kalian copy paste semuanya ke ke apps-apps yang memang kayak Turnitin, kayak sejenisnya, yang atau yang free juga boleh. Itu kalian ngecek Hmm. apakah tingkat plagiarismenya berapa. Apakah 30% Lalu, atau kurang atau lebih. Nah, kalian kalau tingkat plagiarismenya itu masih tinggi, lebih 30%-an, kurang lebih, mhm. itu tuh kalian harus parafrasein lagi. Parafrasein, jadi memang harus diganti-ganti kata-kata dikit-dikit. Terus memang udah diganti kata-kata dikit-dikit, terus ya udah dicek lagi tuh, jangan lupa dicek lagi pakai aplikasinya itu. Terus waktu udah dicek, udah kurang 30% udah bersyukur baru bisa submit. Jadi kalau Ah, kalian tipsnya gitu, iya, jangan lupa pakai apps-apps yang itu karena apps itu membantu banget. Turnitin dan sebagainya yang free itu. oke Kak. Jadi memang bisa dengan alat-alat tadi ya Kak, untuk Iya, cek plagiarismenya. Terus kalau misalnya memang lebih, jangan lupa harus diparafrase lagi sampai di bawah batasnya tadi yang umumnya 30%. Benar ya Kak? bener kayak gitu. Nah, oke Kak, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Dionysos Ega dari Bang Ega nih. Oke, halo Kak, mau nanya, bagaimana memastikan judul kita belum pernah dipublish agar mencegah plagiarisme? Oh, iya nih Kak, ketakutan biasanya kayak judulnya jangan-jangan udah Oke. pernah. Iya, kalau judul gini sih paling kalian benar-benar harus banyak baca ya. Kalian kalau udah mau meneliti sebelumnya, kalian tuh harus baca. Misalkan hubungan tadi disebutin, misalkan hubungan diabetes mellitus sama penyakit jantung, gagal jantung lah misalkan. Terus kalian harus searching dulu sebelumnya. Penelitian-penelitian Hmm, sebelumnya tuh udah dibikin belum? Misalkan sistematik reviewnya bagaimana, apakah udah ada yang bikin? Literatur reviewnya bagaimana, apakah udah ada yang bikin? Kalau misalkan udah ada yang bikin, kalian diganti dikit-dikit aja. Misalkan diabetes mellitus tipe 1, misalkan tipe 2 dengan penyakit jantungnya jangan yang itu, misalnya penyakit jantungnya yang lain. Jadi kalian tuh memang harus baca-baca dulu, survei dulu istilahnya. Survei dulu buat tahu apakah judulnya itu udah pernah dibikin sebelumnya atau belum kayak gitu. Jadi sebelum kalian bikin jangan langsung bikin, kan harus survei dulu sebelumnya apakah memang udah banyak yang bikin atau memang belum pernah sama sekali atau yang kurang banget penelitiannya itu masih boleh dibikin gitu. oke Kak, berarti kembali lagi ya, apa namanya, semakin banyak membaca, semakin banyak nyari-nyari jurnal dan paper juga nanti makin tahu mana judul yang memang bisa dipakai ya Kak. Iya benar kayak gitu. Oke, oke semoga menjawab ya Bang Ega. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kamila Nursyahla. Nah ini pertanyaannya, ini Kak, misal kita sudah berusaha menghindari plagiarisme seperti melakukan parafrase, menulis citasi dan lain-lain, ada nggak ya kemungkinan ketika dilakukan pengecekan anti plagiarisme ternyata hasil tingkat plagiarismenya masih cukup tinggi? Kalau iya, bagaimana cara untuk mengatasinya? Kayaknya tadi udah ya Kak. Apa namanya? Kalau misalnya memang tetap tinggi, jangan lupa untuk diparafrase lagi ya Kak sampai hasilnya di bawah 30. Tadi bener ya Kak? Ya, udah
lanjut parafrasein lagi pokoknya sampai benar-benar 30-30. Terus kalian nanti tinggal dicek ulang lagi gitu. Oke, Kak. Hmm. Oke, mungkin semoga tadi sudah menjawab ya dari Kamila. Oke, mungkin lanjut ke Fatima. Kak Fatimah ini. Oke, kok Kev, boleh dong kasih masukan gimana caranya kelola citasi biar lebih lebih mudah tapi tetap benar. Nah, gimana Kak? Kalau teknik citasi ya, oke. Kalau teknik citasi itu ada dua program yang udah saya sebutin sebelumnya, itu Mendeley sama satu Zotero. Kalau saya sih seringnya pakai Zotero ya, di Zotero. Jadi kalian nanti, kalau dari pengalaman saya yang Zotero itu, kalian udah cari jurnal artikel penelitiannya itu di website-website, misalkan dari Google Scholar, dari PubMed, dari EBSCO, dan sebagainya itu, kalian tinggal save nanti. Ada cara Zotero nih, kalau kalian bingung, ada dari YouTube tuh, tutorial Zotero, how to cite jurnal. Itu gampang kok. Jadi tinggal dilihat dari YouTube, banyak tutorialnya baik banget. Udah kayak gitu, nanti kalian tinggal masukin ke Word tuh nanti. Kan kalian ngetik artikel penelitian itu di Word kan. Jadi kalian tinggal masukin pakai Zotero-nya itu, terus pakai di akhir kalimat itu pakai yang tanda superscript itu, pakai angka. Terus sama di daftar pustakanya tinggal ya udah format Zotero itu. Format Vancouver ya, format Vancouver namanya. Kalau kita tuh paling sering tuh Vancouver kalau di itu referensi kalau di sini. Jadi gitu sih. Ya. Memang harus banyak latihan sama kalau kalian ada teman-teman yang udah banyak lebih sering lebih pengalaman atau kakak kelas gitu nggak apa-apa tanya aja karena mereka juga pasti mau bantu juga kan sebenarnya kan kayak gitu. Oke Kak, mungkin Hmm. iya sih bener Kak. Saya juga udah beberapa kali bikin paper ya Kak, literatur review dan sisref gitu. Itu kayak memang bener Zotero dan saya pakainya Mendeley sih Kak. Itu membantu sekali untuk citasinya gitu karena kalau misalnya kan bisa juga ya Kak itu di-connect ke apa Microsoft Word ya Kak. Iya bisa connect gitu. Nah, itu bisa dipakai untuk apa namanya? Tinggal di-input aja jurnalnya ke softwarenya itu, entah Mendeley atau Zotero, terus nanti tinggal dimasukin citasinya. Tinggal nanti bisa Iya, muncul ya, Kak. iya benar kayak gitu. Tinggal nanti bisa muncul sendiri otomatis. Kalian tinggal setting-setting dikit di Word-nya itu nanti bisa muncul citasinya gitu di artikel penelitian kalian. Oke. Oke, mungkin semoga menjawab ya Kak Fatima. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Kak Cindy. Malam Kak Kevin, izin bertanya, untuk penulisan definisi apakah sebaiknya diparafrase atau menggunakan quotation ya? Terima kasih Kak. Gimana Kak? Kalau definisi kecuali definisinya baku ya, definisinya baku memang kayak gitu. Kalau diganti-ganti nanti bisa berbeda. Itu nggak apa-apa sama ya diganti-ganti dikit banget. Cuman dan harus disitasi juga. Di akhirnya harus disitasi. Karena ambil definisinya dari mana itu. Itu nanti pasti ditanya sama editornya gitu. Cuman kalau memang definisi memang susah ya kalau definisi ya. Kayak itu memang udah baku kan kalau definisi gitu kan. Jadi yaudah diganti-gantinya sebisa kalian aja, sebisa-bisanya kalian diparafrase dikit. Jangan lupa dikasih citasi. Kalian ambil definisi dari mana? Karena mau bikin definisi kan bisa aja beda-beda kan. Tiap artikel atau tiap dari mana-mana gitu. Jadi kayak gitu sih kalau dari pengalaman saya. Oke, Kak. Jadi memang karena memang definisi nggak bisa diubah ya kan, harus ngambil dari literatur yang lain, jadinya boleh pakai citasi tanda kutip atau mungkin kalau mau diparafrase juga nggak apa-apa ya Kak. Tapi jangan lupa untuk disitasi juga gitu ya Kak. Iya, pokoknya udah diparafrase, jangan lupa disitasi. Diparafrase, disitasi kayak gitu. Jadi parafrase sama citasi itu nggak bisa dipisahin lah satu sama lain gitu. Oke Kak, mungkin itu ya jawabannya. Semoga menjawab untuk Kak Cindy. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari siapa nih? Maya Denisa. Oke Kak, izin bertanya. Bagaimana caranya agar kita dapat berpikir inovatif mengenai ide dalam membuat suatu karya tulis ilmiah? Itu agar ide kita memiliki kebaruan, tidak sama dengan orang lain, atau yang sudah ada sehingga terhindar dari plagiarisme. Ini gimana cara nyari ide baru ya Kak? Ini. Oh, ide baru ya. Kalau ide memang paling susah. Kenapa? Karena dulu saya sampai sekarang pun juga nyari ide buat itu juga susah-susah susah-susah gampang lah intinya. Jadi kalau tipsnya gitu, kalian tuh harus banyak-banyak baca, banyak-banyak baca dari
misalkan dari jurnal-jurnal, artikel penelitian, terus baca-baca textbook. Textbook tuh sebenarnya membantu juga karena textbook itu teori dasar kan. Teori Hmm. dasar. Jadi kalau kalian mau lebih advance baca jurnal. Memang kalau penelitian gitu harus banyak-banyak baca jurnal sama update ilmu. Update ilmu dengan baca textbook, baca jurnal, sama ikut konferensi atau webinar gitulah. Yang memang Hmm. topik-topiknya itu masih sangat jarang diteliti sama lagi panas, lagi hot gitu. Ah, oke Kayak oke. gitu. Paling dari referensi memang tuh banyak. Dari referensi udah banyak dari sumbernya. Jadi kalian harus rajin-rajin cari-cari dari mana aja gitu. Dari mana aja. Ah, oke, paham, Kak. Jadi memang sekali lagi kembali ke coba cari inspirasi dari yang lainnya ya, kayak misalnya itu tadi ikut seminar, webinar, atau konferensi kayak gitu ya, Kak, biar dan karena biasanya dibahas itu selalu topik-topik entah yang lagi panas atau yang baru gitu ya, Kak. Iya benar kayak gitu. Jadi topik-topik yang memang lagi jarang diteliti sama lagi yang lagi hot-hot saat ini yang banyak kayak boleh tuh boleh banget boleh diteliti kayak gitu. Ah, oke, Kak. Oke, semoga menjawab ya untuk Maya Denisa. Untuk Denisa, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya dari Feren. Nanya dua kali nih. Yang pertanya, Kak mau nanya cara mengurangi persen turnitin di jurnal itu bagaimana? Sama kalau cek turnitin itu di mana ya, Kak? Nah, mungkin lebih fokus ke turnitin di sini, Kak. Ini gimana ya? Karena saya sendiri juga belum pernah pakai turnitin ini. Oh, kalau cara ngurangin persenan ditentuin kayak tadi yang udah saya bilang. Jadi kalau masih kalian ngecek turunannya masih tinggi, itu kalian diparafrasein, kata-kata diganti-ganti lagi. Kata-kata di artikel kali per kalimat artikel penelitian kalian ganti-ganti lagi dengan kata-kata sendiri sampai benar-benar turunannya itu turun di bawah 30%, bahkan paling bawah tuh lebih bagus malahan. Jadi kalian nggak ada cara cek Turnitin tuh di mana. Cara cek Turnitinnya itu dari univ kalian, dari univ biasanya tuh univ langganan nama Turnitin. Kalian tinggal cari, tinggal tanya ke perpustakaan kalian atau perpustakaan yang digital, kalian tanya aja apakah langganan Turnitin. Kalau memang nggak ada, kalian bisa pakai yang gratisan. Yang gratisan udah Ah, saya list di post Instagram sebelumnya itu juga bisa dipakai ini kayak gitu. oke, Kak. Jadi memang apa namanya? Tadi ya, mungkin kalau mau meriksa bisa dari perpustakaan univnya ya. Kalau misal online mungkin bisa dihubungin gitu. Apakah ada Turnitinnya atau enggak gitu ya, Kak. Kalau misal ada, Ya bisa benar, dipakai ya, Kak. iya benar kayak gitu. Ah, oke. Kalau dari kakak, mau nanya deh, Kak. Kalau dari kakak sendiri, kakak kan lumayan sering pakai Turnitin ya, karena dari universitasnya kakak sendiri apa ya, memfasilitasi gitu. Itu tuh dibandingin sama apa namanya, yang lainnya gitu, tools-tools yang lain gitu, Turnitin itu membantu banget atau mungkin kayak sama aja dengan yang lainnya gitu, Kak? Kalau Turnitin lebih user friendly ya, lebih user friendly dia. Dia selain bisa ngecek plagiarisme, dia ini juga bisa ini pokoknya dia user friendly, ngecek Hmm? plagiarisme dia juga bisa kasih lihat tuh dari mana kata-katanya tuh yang sama persisnya itu dari artikel mana yang kalian sama persisin. Nah, fungsinya kayak gitu, jadi kalian bisa tahu, oh ternyata sama nih sama artikel ini, ya udah kita harus beda nih. Berarti kita harus parafrasein gitu, tinggal diparafrasein. Kalau Turnitin itu memang sama dia tuh unlimited kata-katanya, yang kalau udah saya bilang sebelumnya kalau yang gratis kan ada maksimal kata per katanya, jadi kan harus sabar copy paste dikit-dikit kan. Kalau Turnitin tuh bisa langsung semuanya plek gitu, kayak gitu. Oke, Kak. Bisa plug semua terus juga kalau Turnitin itu tadi bisa langsung ditunjukin ya, ini yang samanya itu di literatur yang mana, ya, Kak? Iya, kayak samanya itu di bagian yang kalimatnya itu yang sama di artikel penelitian mana gitu. Oke, Kak. Oke, oke. Oke, semoga menjawab ya untuk Feren 21 ini lumayan lah untuk Turnitin lah ya, bisa membantu sekali. Biarpun dia tetap Hmm. berbayar, tapi kalau misalnya mau yang nggak berbayar, juga ada yang lainnya bisa diperiksa nantinya. Oke, kita Iya, benar. lanjut Kak, ke pertanyaan selanjutnya dari ini dari Kak Hasya. Malam Kak, izin tanya, ada tips kah supaya bisa rajin baca jurnal? Mengingat ada banyak pilihan database. Nah, itu gimana Kak, biar rajin baca jurnal?
Oh, kalau biar rajin baca jurnal tuh pasti niat dulu lah, niat dari individu Hmm. masing-masing. Kalau niatnya memang udah ada, kalian mau baca, memang database tuh banyak, banyak banget. Cuman yang saya saranin tuh yang ini dulu aja, yang memang bisa free access sama univ kalian tuh berlangganan. Kalau yang Hmm. free tuh bisa dari Google Scholar tuh, itu paling mainstream Google Scholar. Terus Yap. bisa juga dari PubMed. PubMed tuh juga tuh. Kalau yang Hmm. berbayar, yang harus langganan tuh ada bisa dari EBSCOhost, ProQuest, Hmm. Taylor and Francis, dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari perpustakaan kalian. Apakah langganan atau enggak. Jadi kalian bisa pilih database tuh mau yang gratis, gratis buat semua orang, itu juga kalau mulai pemula dari situ juga nggak apa-apa. Dari yang free-free dulu aja. Kalau udah mulai database mau cari yang lain lagi, itu bisa tuh dari Hmm. perpustakaan kalian tanya daftarnya udah daftar dari database apa aja, terus bisa deh baca dari situ juga itu. Oke Kak, jadi memang yang pertama niat ya Kak mau mau baca jurnal dulu, Iya. kemudian bisa cari dari database-nya ya Kak. Hmm. Oke Kak, mungkin ada lagi, kalau kayaknya nggak ada lagi deh ini yang mau ditanyain dari pesertanya juga udah lumayan banyak sih Kak tadi pertanyaannya dan bener-bener apa ya ngebantu sih untuk jadi tahu lah gimana caranya Hmm. untuk mencegah plagiarisme. Terus tadi juga bahas-bahas sempat juga tentang apa namanya software untuk citasi ya, terus juga ada yang tentang publikasi jurnal tadi batasnya untuk eh, apa plagiarismenya berapa gitu. Oke Kak, tadi ya sudah selesai sih Kak untuk kegiatannya malam hari ini karena pertanyaannya juga dijawab semua tadi. Semoga yang sharing-sharingnya yang sudah diberikan ya Kak tadi ini itu bisa bermanfaat baik untuk saya, untuk penonton, bahkan mungkin juga untuk Kakak bagi bekalnya kita ke depannya ya Kak. Oke. Mungkin sebelumnya kalau misalnya di antara teman-teman ada yang mau pertanyaan lebih lanjut nih Kak atau mau sharing-sharing gitu. Apabila Kakak berkenan nih, itu kira-kira bisa dihubungin kemana ya Kak? Kalau dihubungin ini aja lewat kolom komentar, boleh tuh kolom komentar di Instagram. Soalnya kalau DM tuh kebanyakan isinya juga, saya juga jarang ngecek tuh DM, banyak yang nanya-nanya gitu. Kalau mau paling di komentar, jadi bisa dilihat langsung sama semua orang. Jadi semua orang tuh bisa langsung kasih insight juga, nggak cuma saya. Jadi kayak diskusi bersama gitu di kolom komentar paling. Di kolom komentar Ah, Instagram juga nggak apa-apa gitu. hmm. Disaranin di kolom komentar ya Kak, karena DM-nya udah banyak ya. Emang banyak kan di sini. Oke Kak, nggak apa-apa. Oke, mungkin buat teman-teman sekalian bisa tuh langsung aja nanti bisa kalau mau tanya-tanya bisa langsung di komen-komen postnya Kak Kevin ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Hmm. Mungkin sebelum ditutup, Kak Kevin ada pesan-pesan terakhir Kak, last statement gitu yang mau Kakak sampaikan, terutama buat kita nih mahasiswa yang sedang atau ingin menulis karya ilmiah gitu. Paling kalau pesan-pesannya ya udah sama kayak tadi udah saya sebelumnya, mumpung kalian masih mahasiswa preklinik, masih koas, Mhm. masih diberi kesempatan buat nulis-nulis CV, kalian manfaatin tuh bener-bener. Karena kalau memang udah lulus, udah internship, apalagi udah kerja nanti jadi dokter umum, itu pasti waktunya berkurang banyak. Jadi nggak sebanyak yang kita banyak waktu luang dari waktu kita preklinik sama waktu koas itu. Apalagi kalau preklinik Ah, kan masih ada pembimbing kalian, kan masih ada dosen-dosen konsulen, apalagi yang iya Kak. tertarik buat meneliti, gitu masih bisa buat kalian tanya-tanya juga kan. Sama kakak kelas Hmm. kalian yang sering-sering ikut lomba atau ikut-ikut kegiatan ilmiah gitu, kalian juga bisa tanya juga kan. Atau teman-teman kalian bahkan, teman-teman kalian. Nah, paling kalau niatnya itu, pasti niat tuh dari awal dari diri kalian sendiri. Mau meneliti sama mau buat biar CV-nya itu nanti kalau udah lulus nggak usah capek-capek lagi buat cari CV-nya. Kayak gitu sih kalau dari saya sih, iya. Oke Kak, semoga itu masukan dari Kak Kevin ya, last statement. Semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan nih untuk kita semua nantinya, sehingga memudahkan untuk membuat karya ilmiah nantinya. Oke Kak, luar biasa sekali ya tadi, dan terima kasih Kak karena sudah mau sharingnya tadi, dan sudah nggak kerasa udah mau hampir 1 jam ya Kak. Jadi mungkin udah waktunya nih kita untuk berpisah sementara. Terima kasih banyak ya Kak Kevin.
Oke, kayaknya Kak Kevin ada kendala sinyal ini. Oke, mungkin sembari nunggu buat teman-teman penonton, jangan khawatir ya, karena sharing-sharingnya ini kita bakalan ada lagi nih, masih episode yang pertama ya. Jadi nanti bakal ada episode-episode selanjutnya yang dimana bakal membahas dengan topik dan pembicara yang gak kalah seru. Oke, jadi ditunggu aja ya. Dan satu lagi, aku juga mau infoin kepada penonton sekalian, dan mungkin Kak Kevin juga mau ikut, Kak. Jadi dari Versa sekarang ini sedang mengadakan kegiatan yang namanya Vice Versa, Kak. Dan penonton sekalian, di mana itu ada seminar yang menarik mengenai biomedicine dengan tema The Current Issue and Breakthrough of Cell Therapy. Jadi nanti akan membahas tentang terapi sel seperti itu, yang terbaru dan yang sekarang ini seperti itu. Jadi mungkin kalau kakak dan teman-teman sekalian mau daftar, boleh nih lebih info lebih lanjutnya ada di Instagramnya @viceversa_fkupnvj seperti itu. Oke, mungkin terakhir ya, jangan lupa sebentar saya copy dulu. Jadi di sini ada form questionnaire buat peserta sekalian. Mungkin Kak Kevin kalau mau ngisi juga boleh kok, Kak. Jadi bisa diisi ya untuk form questionnaire-nya, untuk tahu nih responnya gimana, karena siapa tahu bisa dipakai untuk topik-topik selanjutnya nih. Oke Kak, jadi karena untuk kegiatannya sudah selesai, maka sudah sampai di sini ya Kak, Kakak boleh live dari Instagram live-nya ini kok Kak. Terima Oh kasih iya, banyak ya Kak. thank you ya, yuk, thank you Niel, yuk. Kak. Nah. Oke. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa ya untuk diisi form kuesionernya, dan sampai bertemu di Versa Talk selanjutnya. Saya Niel dan pamit undur diri.